Oke, so kita udah sampai di penghujung bulan Februari dan kita mau bahas satu tema masih sama tentang relationship juga karena kita masih sama topiknya tentang You Don't Complete Me dan ini adalah series tentang relationship dan saya hari ini mau bawakan tentang judulnya adalah Finding the One. Buat kalian yang mau mencatat mungkin bisa langsung tulis judulnya di catatan kalian. So, halo Baidun. Papi di sana. Oke, anyway, sedikit cerita bahwa saat saya mendapatkan tema, sejujurnya tema ini adalah tema yang sangat saya hindari saat, jadi pas awal tahun kita bagi-bagi tema gitu, Komerik ada bagi-bagi tema, dan di bulan Februari tentunya biasa seperti gereja-gereja pada lazimnya kita membahas soal relationship dan di situ saya pertama kali memang gak ngisi tulisan dan kenapanya adalah karena saya berasa saya nggak perfect dalam relationship dan standing here saya seperti kayak relationship expert ini kayak dokter cintanya kalian. Tapi anyways, akhirnya kedapatan juga tiba-tiba ditunjuk sama Komerik. So here I am standing. Semoga apa yang saya bawakan bisa berasal dari Tuhan dan bisa bermanfaat buat kalian juga. Oke? Aminnya kurang keras. Amin. Thank you. Oke, kita mulai dari ada salah satu cerita yang menurut saya menarik untuk dibahas hari ini. Di sini ada yang pernah mendengar soal Abigail. Mungkin rasanya kalau Daniel pernah bawain sekitar tahun lalu mungkin ya kok ya tentang Abigail ini. Ada yang masih inget? Angkat tangan. Gak ada. Sepertinya kurang berkesan kok. Oke, Abigail adalah kalau sedikit intermezzo, sedikit perkenalan tentang Abigail. Abigail adalah salah satu istri Daud. Kalau waktu itu dulu kan seorang raja istrinya banyak dan Abigail ini adalah salah satu istrinya Daud dan yang menarik adalah dari Abigail ini adalah dia adalah sebelum dipinang oleh Daud, dia adalah seorang istri dari seorang pengusaha lain. Jadi akhirnya saat pengusaha tersebut meninggal baru dia akhirnya menikah dengan Daud. Tapi yang saya mau bahas ini adalah di sini adalah cerita bagaimana si Abigail saat waktu-waktu pernikahannya dengan pengusaha lain itu dan pengusaha lain itu namanya Nabal. Kita mungkin biar kalian bisa aware dengan cerita-ceritanya itu, cerita tentang Abigail, kita mulai baca bareng ya. Mungkin saya akan membacakan dan kalian bisa langsung baca dalam hati. Oke. Di ayat 1 Samuel 25 ayat 2, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 kambing. Kaya banget. FYI Daud dulu sebelum jadi raja dia pun cuma mengembalakan kalau nggak salah kurang 5 domba, berapa domba? Kayaknya nggak sampai 1.000 deh. Dan ini dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Bayangkan seberapa banyaknya yang dia miliki. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Jadi ada musimnya di mana domba-dombanya mau dipotong bulunya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak, cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Yang saya mau tekankan di sini adalah perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ada gap karakter, ada gap sifat yang cukup signifikan di sini. Yang satunya bijak, cantik bukan karakter, tapi ya mungkin bijak. Tapi laki-laki itu, si Nabal, kasar dan jahat kelakuannya. Segimana kasarnya dan jahatnya dan bobroknya Nabal, kita bisa baca di ayat selanjutnya. Ini ketika Daud ceritanya udah kenal sama Nabal. Dia bilang di 25 ayat 5, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. So, Daud punya kata-kata yang manis untuk si Nabal. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka semua selama mereka ada di Karmel.
tanyakanlah kepada orang-orangmu, sebab mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu, bukanlah kami yang ini datang pada hari raya. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Dan ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. So basically dari sini orang-orang Daud, mereka Daud karena udah kenal Nabal dengan baik dan dia udah melakukan hal-hal yang baik kepada Nabal, dan kebetulan di sini Daud, mungkin kalau di sini, kalau di budaya kita kemarin Cynthia, ini Nabal Kyonghi ke rumah Daud, Daud Kyonghi ke rumah Nabal, minta angpau segala macam kan. Tapi kita lihat selanjutnya. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. So, di sini kita bisa lihat respon Nabal. Padahal awalnya dia kenal sama Daud, tapi mungkin dia kayak, nih orang apa sih? Karena di ayat-ayat sebelumnya dibilang Nabal adalah orang yang jahat, dan bahkan di ayat-ayat selanjutnya juga dibilang bahwa Nabal adalah orang yang bebal hatinya. So, adalah hal yang rumlah mungkin Nabal melakukan hal-hal seperti ini. Padahal kita lihat responnya Daud sebelumnya itu udah baik banget. Dia udah mendoakan semua yang baik kepada Nabal. Dia juga memperlakukan gembala-gembalanya Nabal dengan baik. Tapi saat Daud mengirim utusan ke Nabal, malah ditolak mentah-mentah. Dan disinilah terjadi awal konflik antara Nabal dan Daud. Tapi di sini hal yang menarik adalah ini udah terjadi konflik. Kalau saya akan fast forward ke setelahnya, Daud tersinggung dengan perkataan Nabal. Iyalah, dia udah memperlakukan hal yang baik kepada Nabal, tiba-tiba pas dia mau let's say silaturahmi lah ke rumah Nabal, minta makan segala macam, tapi malah nggak dikasih, malah ditolak mentah-mentah. Tersinggung dong Daud, dan Daud makanya mau mengirim prajurit ke Nabal buat ngebantai semuanya. Tapi ada salah satu utusan dari Nabal yang mendengar hal itu, dan dia menyampaikan hal tersebut kepada Abigail, istrinya yang Nabal, yang tadi kalau kita ingat bijaksana. Dan kita lihat apa yang dilakukan Abigail setelahnya. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semua ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal, suaminya, tidak diberitahukannya. Jadi di sini Abigail berjuang seorang diri untuk menyelamatkan keluarganya. Dia mau kasih effort terakhir agar si Daud ini hatinya bisa tenang. Daud ini harapannya agar Daud tidak jadi menyerang keluarganya. Kalau itu terjadi, mungkin kita nggak bisa dengar ada namanya Abigail. Mungkin Abigail juga akan mati. Hence makanya dia mau menyelamatkan dia dan seisi keluarganya seorang diri. Dan kita lihat di ayat selanjutnya, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung segala kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang Durisila itu, sebab seperti ini kepotong. Intinya dia mau bilang bahwa Nabal adalah orang yang bebal. Di ayat 26, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanmu. So basically si Abigail mau kasih persembahan yang tadinya Nabal udah reject Daud.
Tadi kan Nabal nggak mau ngasih persembahannya kepada Daud, tapi di sini Abigail mau ngasih kepada Daud untuk menyelamatkan keluarganya. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku dan keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Abigail mengulangi kata-kata doa yang awalnya diucapkan Daud kepada Nabal. Sama, dia mengucapkan doa-doa yang baik kepada Daud. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawa tuanmu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebalikan yang difirmankannya padamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. So, di sini yang saya mau tekankan juga poin ini. Ingatlah kepada hamba-Mu ini. Kalau saya baca dari ayat-ayat ini adalah Abigail pada saat ini posisinya masih menjadi istrinya Nabal. Dia tidak tahu apa yang yang terjadi selanjutnya. Nabal meninggal. Tapi saat ini Abigail nggak tahu apa yang terjadi pada dia dan seisi keluarganya dan Nabal juga. Tapi dia mau menyelamatkan keluarganya. Bukan saja dia menyelamatkan keluarganya, dia pintar. Dia bilang, please kalau misalnya nanti lu sukses, tolong ingat saya dan keluarga saya. Ingat saya dan keluarga saya. Jadi bukan cuma dia menyelamatkan, tapi dia juga mau bring success to her family. Nah, di sini kita bisa lihat ada perbedaan karakter yang cukup berbeda antara Abigail dan Nabal. Abigail tadi bisa mendoakan Daud, dia bisa kasih kata-kata yang manis kepada Daud, dia bisa kasih sesembahan kepada Daud. Padahal kalau dilihat harganya, mungkin tidak seberapa untuk Nabal yang memiliki tadi 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing, mungkin tidak seberapa. Tapi yang Nabal yang mungkin begitu pelit, begitu jahat, dia nggak mau ngasih sepeser pun kepada Daud. Dan hence makanya kita bisa lihat ada perbedaan karakter yang cukup signifikan daripada daripada Nabal dan Abigail. Dan di sini kita bisa ambil 2 poin yang kita bisa pelajari dari seorang Abigail. Yang pertama, bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kita bisa melihat tadi Abigail berbeda dengan Nabal yang berbicara penuh dengan hinaan. Di sini dia mendoakan, penuh kasih kata-katanya, penuh dengan hikmat kata-katanya. Kita bisa lihat bahwa kebijaksanaan seseorang bisa dinilai dari bagaimana ia speech. Yang kedua, bagaimana ia merendahkan diri untuk menyelamatkan Nabal dan seisi rumahnya. Mungkin kalau tadi kalian perhatikan, Abigail bukan cuma kasih sesembahan doang, bukan cuma mendoakan Daud doang, tapi dia juga sujud menyembah Daud. Dia merendahkan dirinya pada Daud. Padahal ini bukan salahnya dia loh. Yang berbuat salah adalah Nabal. Tapi yang merendahkan diri, yang sujud sampai di tanah adalah Abigail. So, kedua perbedaan ini adalah kayak kita bisa melihat Abigail yang sungguh baik, sungguh manis, sungguh bijaksana, tapi Nabal yang sungguh jahat, sungguh beban. Perbedaan inilah yang membuat awalnya petaka bisa terjadi. Kalau Nabal bijaksana seperti Abigail, mungkin Abigail nggak perlu sujud sembah kepada si Daud. Mungkin Abigail nggak perlu merendahkan dirinya kepada Daud. Karena Nabal yang meninggikan hatinya, karena Nabal yang sok-sokan menolak utusan Daud, karena Nabal yang jahat kepada utusan Daud, dan Abigail harus menanggung seluruh kesalahannya Nabal. So, hence, ini pentingnya kita mencari pasangan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilainya Tuhan. Jangan sampai kita memiliki pasangan yang tidak sesuai nilai-nilainya Tuhan, karena akan seperti Abigail dan Nabal tadi. Mungkin akan berat sebelah, yang satu bijaksana, yang satu enggak. Mungkin kalian bilang, oh seimbang, yang satu bodoh, yang satu pintar.
Tapi ya kesian buat pinternya dong, ya kan? Dia harus menanggung segala kebodohannya. So, itu nggak seimbang menurut saya. Dan poinnya adalah bagaimana mencari pasangan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Mungkin saya mau buka cerita sedikit tentang poin ini. Jadi sebelum beberapa minggu lalu saya sempat melakukan mentoring sama Deon, dan saya sempat ngobrol sama pacar saya Davita, dan kebetulan dua-duanya kuliah di Prasmul. Mungkin Marvin di sini juga akan ngeh dengan, ya kan lu di Prasmul juga kan Vin. Mungkin lu akan ngeh dengan cerita ini. Dan waktu itu Deon cerita kalau misalnya ada di Prasmul ada istilah namanya free runner. Bener gak Deon? Free runner, bener ya? Free rider ya, sorry. Free rider. Dan istilah itu adalah istilah yang dinamakan untuk orang-orang yang katanya cuman numpang nilai doang di dalam tugas kelompok. Ya mungkin kalian yang lagi udah bekerja familiar lah dengan orang-orang seperti itu, dan tentunya mungkin kalian kesel atau kalian ada yang senang dengan sekelompok dengan orang-orang seperti itu. Ya, dan saat diceritain sama Deon dan dikonfirmasi oleh Davita saat itu, dan dia bilang bahwa iya Van, si Davita juga nambahin, jadi kalau kamu kuliah di Prasmul, kamu harus siap-siapin dulu nih sebelum tahun terakhir. Kamu harus tahu nanti harus mau partneran sama siapa, karena di tahun terakhir kan nanti kalian ada business project seperti Deon, ada Zu Asap bisa datang ke boothnya. Cu Asap bisa datang ke boothnya nanti. Seperti Deon yang ada boothnya, ada business project. Jadi dari awal kuliah dia harus targetin dulu harus berpartner sama siapa. Dan makanya orang-orang pun yang mereka niat, yang mereka pengen sukses di kuliahnya, mereka udah lihat nih free rider di sini siapa aja. Dan pada saat tahun terakhir, pada saat mereka mau nebeng, mereka akan ditolak free rider tersebut. Karena apa? Karena free rider tersebut akan mengganggu keseimbangan kelompok. Davita cerita, bayangin Van, kalau misalnya kan cuman berapa kelompok? 4-5 orang gitu ya? 5 orang ya? Nah, 1 orang lumpuh. Misalnya marketingnya lumpuh. Si CEO-nya harus double job, nge-cover kerjaannya marketing. Kata Davita seperti itu. Bener Marvin? Oh belum, sorry. Tapi intinya kata Davita seperti itu. Saya percaya aja kata dia. Dan iya, berarti berat, kerjaannya jadi berat. Mungkin sama seperti apa yang Abigail rasakan. Dia harus double job, dia harus merendahkan dirinya. Karena kesalahan Nabal, dia harus merendahkan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya. Mungkin CEO ini, kalau misalnya seorang CEO ini kalau dapat free rider tadi di bisnis projectnya, mungkin dia harus mengorbankan dirinya untuk double job agar bisa lulus. Karena kalau kata Davita juga, by the way, kayaknya juga pernah ngomong, kalau misalnya si free rider ini gagal, CEO-nya juga gagal, nggak lulus, kan nggak adil gitu kan. Dan makanya itu begitu pentingnya kamu mencari partner dalam bisnis project Prasmul. Begitu juga berapa pentingnya kamu mencari partner yang tepat dan yang sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Dalam hal ini adalah pasangan hidup kalian. Hence, penting banget untuk kalian sortir dulu mana nih pasangan yang tepat, mana pasangan yang enggak. So, yang saya mau simpulin dari cerita free rider tadi adalah quality attracts quality. Bisa ngomong sama-sama, quality attracts quality. 1, 2, 3. Thank you. Kenapa quality attracts quality? Sama seperti hal tadi yang cerita free rider itu. Orang yang berkualitas, orang yang pintar akan enggan untuk mendapatkan partner yang di bawah standarnya. Sama seperti kalian. Let's say kalian adalah orang yang taat dan cinta Tuhan, kalian rajin, bukannya kalian sedikit kayak agak enggan untuk misalnya mendapatkan pasangan yang males, yang kerjanya tidur-tiduran doang, padahal lu dengan segala usahanya mau mencari nafkah, mau ngumpulin modal buat merit, mau ngumpulin buat beli rumah segala macam, sementara partnermu kayak diam-diam aja angkat kaki gitu. Dan akan
akan bete. Saya pun juga pernah merasakan yang demikian. Saya dulu mungkin ada di kantor saya, di mana kantor saya yang lama, di mana ada orang yang kayak saat saya kasih job desk ke dia, dia kayak, aduh enggak lah Van. Akhirnya karena gue orangnya agak sedikit nggak enakan, gue yang ngerjain tugasnya dia, dan itu padahal gue nggak harus ngerjain tugasnya itu, tapi gue harus jadi ngerjain tersebut karena dia males. Dan hence saat terjadi ketidakseimbangan seperti ini, partner yang let's say lu memiliki higher quality, lu memiliki nilai-nilai Tuhan, akan enggan untuk berpasangan dengan partner yang di bawah standarnya Tuhan. Kenapa? Karena akan membreak keseimbangan itu. Kecuali ya mungkin ada yang lagi bucin, well mungkin beda ceritanya. Tapi kita bisa lihat nanti bucinnya berapa lama. So anyways, kita lanjut dengan cerita. Quality attracts quality. Why quality attracts quality? Ada di Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Penting untuk mencari partner yang memiliki nilai-nilai yang sama. Kenapa? Karena ini akan dibawa saat kalian berkeluarga nanti. Kalian akan membahas financial bareng, financial target. Kalian akan membahas bagaimana cara parenting bareng. Kalian akan membahas bagaimana cara mengasuh anak, membahas bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Let's say haruskah saya pelayanan, bolehkah saya pelayanan di gereja, bolehkah saya pergi keluar sama teman-teman saya, atau let's say hal-hal niche lainnya yang mungkin penting dibahas. Bolehkah misalnya seminggu harus ketemu keluarga berapa kali, atau kita mau liburan berapa kali selama setahun. Ada banyak hal-hal yang harus disepakati bersama saat kalian mau berjalan bersama pasangan kalian nanti. Dan makanya di Amos 3 ayat 3 dia bilang, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jawabannya, mungkin bisa berjalan tapi akan susah. Akan ada banyak disagreement. Tiba-tiba di tengah jalan kayak, gue gak setuju tentang ini, gue gak setuju tentang ini. So, akan lebih banyak disagreement yang terjadi saat kalian bersama pasangan yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan kalian. Sehingga akan sulit untuk sepakat. So, di sini kalau judul saya adalah Finding the One. Kalian mencari the one. Mungkin buat yang married sedikit tidak applies, tapi buat yang kalian para singles, this would very apply to you. Bagaimana cara kalian finding the one? Tapi dari judul tersebut saya sedikit tweak sedikit, karena saat kalian mau finding the one, cara paling mudah agar kalian bisa menemukan the one yang kalian cari adalah you become the one. Kamu menjadi the one-nya itu. Kamu menjadi orang yang memiliki nilai-nilai Tuhan dan standar-standarnya Tuhan yang kalian cari. You become the one dengan menjadi pasangan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Tuhan terlebih dahulu. Kalian tidak akan mendapatkan partner yang baik, yang cinta Tuhan, kalau kalian sendiri malas ke gereja. Kalau kalian sendiri jarang baca Alkitab. Kalian akan sulit mendapatkan orang-orang partner yang let's say bisa excellent dalam pekerjaannya kalau kalian sendiri maunya bermalas-malasan. Kalau kalian sendiri tidak mengembangkan diri kalian, kalian akan sulit mendapatkan partner yang loving dan caring, yang lembut banget kalau kalian sendiri tidak berbicara dengan lembut kepada orang-orang lain. So, kalian harus menjadi pasangan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Tuhan terlebih dahulu sebelum kalian finding the one. So, a bit prank buat kalian, judulnya bukan finding the one, tapi how to become the one. Oke? So, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menjadi pasangan yang tetap dan sesuainya dengan nilai-nilai Tuhan seperti yang ini? Saya ada 3 solusi buat kalian. 3S. Oke, semua bilang 3S? 3S. Yang pertama adalah secure in God. Secure in God.
Kenapa secure in God? Secure in God itu berarti kamu tahu bahwa God is in control over everything in your life. Bahkan dalam urusan pasangan hidupmu. Bahkan dalam urusan pasangan hidupmu, relationshipmu. God is in control. Kalau misalnya, ada satu, gue lupa, salah satu yang menginspirasi dari sharing gue hari ini adalah salah satu tokoh namanya Craig Rochelle. Dia bilang, secure people tends to get more, but insecure people tends to get less than that they hope for. Jadi orang yang secure akan mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan, tapi orang yang insecure malahan cenderung untuk tidak mendapatkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Kenapa? Orang yang secure in God akan merasa kayak, gue tidak perlu menurunkan standar-standarnya gue, standar-standar dan nilai-nilainya Tuhan untuk agar gue bisa dapat seorang pacar. Tapi orang yang insecure mungkin, yang kayak, kan aduh gue pengen gebet banget, gue pengen punya pacar segala macam, akan menghalalkan segala cara yang mungkin dimana dia harus keluar dari nilai-nilainya Tuhan untuk mendapatkan seorang pasangan hidup. Dan secure in God juga applies bukan cuma buat relationship doang, tapi buat segala hal yang terjadi dalam hidup kalian. Contohnya, kamu yang memilih blackmail orang lain dalam mendapatkan promosi. Gue cukup yakin NLC gak begitu orang-orangnya. I hope so. Kalian gak ada yang blackmail orang lain, menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan promosi di kantor kalian. Atau kalian yang mulai iri ketika melihat teman kamu lebih sukses. Kalian hatinya mulai, aduh gak bisa nih teman gue lebih sukses nih. Atau kalian yang mulai iri juga ketika melihat teman-teman kamu banyak yang sudah married. Atau bahkan mereka banyak yang sudah punya rumah, sementara kamu belum. Atau let's say, mereka udah punya mobil. Kita majuin lagi, mereka yang udah pergi ke honeymoonnya, let's say ke Eropa, ke US, kemanapun, sementara kalian cuma honeymoon di Bali. Kalian mulai insecure, padahal kalian pikir awalnya Bali is a good thing. Tapi saat kalian melihat bestie kalian bisa punya tour ke Eropa Timur yang indah itu, dia bisa melihat aurora yang katanya di tahun 2024 ini shine the brightest, the most beautiful aurora, dan kalian iri ketika mereka bisa pergi ke sana, sementara kalian cuman mungkin pergi ke Indonesia, sekitaran Indonesia, dan itu artinya kalian belum secure in God. Secure in God juga berarti kalian merasa aman bahwa masa depan kalian, financial kalian, mimpi kalian, mungkin kalian ada yang bermimpi punya rumah 2 lantai, 3 lantai, atau kalian ada yang mimpi punya rumah di daerah yang elit. Mimpi Kalian itu Tuhan yang takes control, ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang akan kalian lakukan saat kalian mau secure di dalam Tuhan? Berarti kalian tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Kalian akan stay on course, kalian akan bekerja keras tetap, tapi kalian akan stay on course dengan nilai-nilainya Tuhan. Kalian akan menjadi pribadi yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilainya Tuhan, agar kalian bisa mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, termasuk pasangan hidup kalian. Kalian tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pasangan hidup kalian. Let's say kalian menurutkan standarnya Tuhan, kalian rela nggak ke gereja demi untuk ketemu ngapel sama cewek kalian yang mungkin nggak ke gereja juga. So, ada hal-hal yang harus kalian pertimbangkan saat kalian mau menjadi secure in God. Pertanyaannya, kenapa kamu bisa merasa secure? Kenapa ada sih orang-orang yang bisa secure banget in God? Padahal kan kayak gak make sense. Saya pun, kalau kalian tanya saya, iri gak melihat, let's say ada orang-orang lain yang udah bisa married, ada orang-orang lain yang udah bisa punya rumah, seumuran saya udah bisa punya mobil, iri. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar itu tidak mengganggu saya, agar saya tetap mata saya tertuju pada Tuhan. Pikiran itu boleh lewat, tapi fokus saya adalah tetap di Tuhan. Ada
di ayat 1 Yohanes 4 ayat 19, our love for others is our grateful response to the love God first demonstrated to us. Kenapa orang-orang lain bisa secure adalah karena mereka merasa Tuhan begitu sayangnya kepada dirinya. Mereka merasa Tuhan begitu baiknya kepada dirinya, sehingga mereka nggak mau nurunin standarnya untuk demi mencapai mimpi-mimpinya. Mereka mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat mereka, sehingga kalaupun mereka mau mencapai mimpi-mimpinya, itu bukan dengan lower their standard. So, our love for others is our grateful response to the love God first demonstrated to us. Bagaimana cara kalian menjadi secure adalah kalian paham dan tahu betul bahwa ada seseorang yang benar-benar mengasihi kalian. Ada Tuhan yang benar-benar mengasihi kalian. So, it doesn't stop di Tuhan. Gue mau bilang bahkan ada keluarga kalian, ada papa mama kalian yang sangat mencintai kalian, yang bahkan udah menyekolahkan kalian, yang udah mendidik kalian dengan sebegitu kerja keras mereka agar kalian menjadi orang-orang yang penuh dengan nilai-nilainya Tuhan. So, don't ever lower your standards demi untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Poin pertama itu secure in God. Kita langsung maju kedua. Strong in character. Bisa sebut sama-sama. Strong in character. 1, 2, 3. Oke. Strong in character. Berarti sama seperti tadi Abigail dan Nabal. Kalau kamu pengen punya, mungkin di sana gue nggak tahu, di sana nggak diceritakan bagaimana seorang Nabal mendapatkan Abigail. Tapi saya bisa bilang bahwa kalau kamu mau memiliki istri seperti Abigail, kamu harus menjadi sama seperti Abigail terlebih dahulu. Ada satu tokoh Daud yang mungkin tadi adalah salah satu tokoh dalam cerita Nabal dan Abigail. You know what? Daud sebelum menjadi raja, dia tetap setia dalam menjadi penggembala. Nggak kayak Nabal yang punya beribu-ribu domba. Daud cuman punya sedikit, tapi dia setia dalam mengerjakannya. Bahkan di Mazmur dia bilang, ini saya ambil dari yang The Passion Translation, saya akan bacakan. God prepared David and took this gentle shepherd king and presented him before the people as the one who would love and care for them with integrity, a pure heart, and the anointing to lead Israel, his holy inheritance. Kita bisa tekankan di sini, God prepared David and took this gentle shepherd king and presented him before the people as the one who would love and care for them with integrity. Bisa lihat, God prepared David, shepherd king. Tuhan menyiapkan Daud awalnya untuk menjadi penggembala supaya dia bisa care dengan orang bangsanya dengan love dan care dengan integrity, pure heart, dan anointing. Tuhan menyiapkan dulu seorang Daud, karakternya supaya dia siap untuk menjadi raja. Dengan cara, kamu berarti dulu jadi penggembala. Sampai dia udah punya integrity, udah punya pure heart, baru akhirnya Tuhan promosiin dia jadi raja atas Israel. So, strong in character itu akan membuat kalian siap untuk menerima apa yang udah disiapkan Tuhan. Mungkin kalau kalian merasa mimpi saya kali ini belum tercapai, mungkin kalian merasa kalau saya belum dapat pacar, saya belum dapat pasangan hidup. Yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus dorong diri kalian untuk menumbuhkan karakter yang kuat dengan nilai-nilainya Tuhan. Sehingga saat waktunya tiba, kamu bisa siap atas apa yang udah Tuhan siapkan untuk kamu. It also applies buat kita. Buat kalian-kalian yang para married couples atau buat kalian yang udah pacaran, strong karakter itu penting dalam kalian menanti-nantikan apa yang udah Tuhan janjikan kepada kamu. Tokoh lainnya yang saya mau bahas di sini adalah seorang di Alkitab lain yang namanya Ruth. Kalau kalian tahu, Ruth dia mungkin di awal tahun kemarin Komerik sempat bahas tentang Ruth, di mana dia meninggalkan bangsanya sendiri. Dia bukan dari bangsa Israel, dia dari bangsa Moab, tapi dia meninggalkan bangsanya sendiri untuk mengikuti
mertuanya yaitu Naomi. Em, tapi kita bisa perhatikan bahwa di sini di Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Ini dia berkata kepada Naomi, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Hal yang pertama kita bisa belajar dari Ruth adalah dia berpegang teguh juga pada Tuhannya Israel. Dia tahu mana Tuhan yang benar. Makanya dia ngikutin Tuhannya itu. Kalau saya baca-baca di kayak Bible commentaries gitu, bahwa dengan Ruth bilang seperti ini, dia sadar betul bahwa dia harus meninggalkan dewa-dewanya yang di Moab terlebih dahulu. Yang mungkin dia udah diajarkan sejak kecil bahwa dewa di Moab tuh A, B, C. Tapi dia berani untuk meninggalkan semua pengetahuan yang dia udah punya untuk pergi ke Allahnya Israel, untuk pergi to the one true God. Padahal dengan dia mengikut Tuhan, dia harus bawa Naomi. Kalau saya bilang Naomi mungkin adalah sebuah beban. Well, dia udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ruth merawat seorang diri aja susah, ini harus merawat dua orang. Tapi dia bisa bilang bahwa di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Kita bisa belajar dari sini bahwa Ruth adalah orang yang taat dan tahu betul siapa Tuhan yang dia sembah. Yang kedua adalah Ruth adalah perempuan yang loyal. Yang meskipun keadaan seburuk apapun menimpa keluarganya, dia tetap stays with the family. Satu hal lagi yang kita bisa belajar dari seorang Ruth adalah dibilang di Rut 2 ayat 2, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Di sini Ruth gak cuman diam, dia tapi mau bekerja untuk menghidupi Naomi dan dirinya. Dia mau bekerja seberat apapun itu untuk menghidupi Naomi dan dirinya sendiri. So kita bisa lihat di sini yang kita bisa belajar dari seorang Ruth adalah yang pertama, ia memiliki karakter yang loyal. Yang kedua, ia memiliki karakter yang dimana ia taat dan tahu Tuhannya siapa. Yang ketiga adalah ia mau bekerja keras. Ia mau fight for her family. Dan Ruth bisa aja memilih untuk tetap bermalas-malasan. Dia bisa aja memilih untuk bermalas-malasan, atau dia bisa aja memilih untuk meninggalkan Naomi karena itu menjadi beban buat dirinya. Tapi Ruth memilih untuk bekerja keras untuk provide for her family. So, saat kamu memilih suatu ikut Tuhan, gak berarti hidupmu santai-santai aja. Bahkan bisa berarti hidupmu lebih berat dari sebelumnya. Bahkan bisa berarti kamu akan lebih bekerja keras daripada sebelumnya. Tapi you know what? Tuhan punya sesuatu yang baik saat kamu mau mengikut Dia. Kita bisa lihat di ayat selanjutnya di Rut 2 ayat 11-12. Jadi dia sudah ketemu Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kamu kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dia, kayak poin pertama, dia tahu kepada siapa dia berlindung. Dia udah secure in God. So, anyways, apa yang Ruth dapat saat dia memiliki karakter yang kuat tadi adalah dia bertemu Boaz, dan Boaz yang nantinya akan menjadi suaminya. Kenapa si Boaz bisa mau sama Ruth adalah karena dia melihat bahwa setelah suamimu mati, bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang tidak dahulu kamu kenal. Ruth rela meninggalkan semuanya untuk
pergi bersama Naomi, untuk stay loyal bersama Naomi, dan bahkan dia mau bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan Naomi. Ini hal-hal ini dilihat Boas yang nantinya pada akhirnya si Boas memilih Daud. So saya mau bilang hari ini, kalau buat kalian yang udah punya karakter yang bagus, buat kalian yang merasa kalian memiliki karakter yang oke, kalian kerja keras, kalian rajin mengikuti Tuhan, kalian rajin saat teduh, kalian memiliki hati yang lemah lembut, kalian memiliki mental yang kuat, simpan itu baik-baik. Simpan itu baik-baik meskipun kalian merasa kayaknya kok dengan saya punya karakter seperti ini mimpi saya belum dapat nih, atau let's say pacar impian saya belum datang nih. One day it will come to you. One day it will come to you, as long as kamu mau terus bekerja keras, kamu mau terus mengusahakan, kamu mau terus menyimpan karakter yang kuat itu di dalam diri kalian. So pertanyaannya, karakter apa yang Tuhan mau tumbuhkan di dalam kamu? Kalau tadi Ruth udah punya berbagai karakter, tapi di sini saya lebih spesifikkan bahwa di 1 Timotius 6 ayat 11, ini saya ambil dari versi The Passion Translation juga. Saya akan bacakan. Timothy, you are God's man. So run from all these errors. Instead, chase after true holiness, justice, faithfulness, love, hope, and tender humility. Saya mau tekankan ada 2 hal yang saya mau tekankan di sini dari 2 ayat ini adalah yang pertama, so run from these errors. Ini artinya run from this error artinya kita menjauhi diri dari kemungkinan dosa yang akan kita buat. Run from all these errors berarti kita menjauhi diri dari hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Hal-hal yang tidak disukai Tuhan apa? Well, let's say kalian bermalas-malasan, kalian membenci seseorang, atau it could be hawa nafsu kalian. Buat para laki-laki, pornografi misalnya, atau apapun itu, greed, bahkan kalian sangat cinta akan uang, kalian menjauhi hal-hal itu. Anyways, bukan berarti kalian berhenti mencari uang, tapi kalian hilangkan cinta kalian akan Tuhan itu. Kalian bekerja bukan cuma untuk uang, tapi untuk for greater good. Misalnya untuk memberi, untuk keluarga kalian, bukan fokusnya pada uang. So, run from all these errors juga berarti ada kata aktif kan di sini kan, run. Artinya ada kegiatan, ada action yang kalian harus lakukan untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Run from all these errors. Untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, well, let's say dalam hal ke pornografi misalnya, hawa nafsu, kalian delete VPN kalian. Pada cowok-cowok. Atau misalnya iri hati. Mungkin sesimpelnya adalah kalian bisa, kalau misalnya kalian adalah orang yang mudah iri hati, kalian bisa simple things, mungkin kalian bisa hide story. Gue rasa itu bukan hal yang salah untuk hide story selama kalian tidak membenci orang tersebut. Mungkin kalian bisa kurangin waktu kalian untuk scrolling Instagram sehingga kalian bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Atau mungkin buat kalian yang suka greed, suka hamba uang, mungkin kalian bisa mendedahkan kalian fokus diri kalian untuk mencari greater good, atau mungkin kalian bisa lebih banyak lagi memberi. Meskipun itu sakit saat kalian suka sekali dengan uang. Saat kalian memberi, lebih banyak kalian memberi, mungkin awalnya sakit, tapi saya bisa jamin saat kalian sudah terbiasa memberi, itu akan lebih mudah buat kalian. So, run from all these errors, bahwa ada kata aktif yang kalian lakukan. Bukan cuma kalian diam-diam doang dan tiba-tiba saat dosa itu menghampiri kalian, sorry Tuhan, saya korban. Ini dosanya tiba-tiba muncul di pikiran saya tidak bisa menahannya. Enggak. Tapi yang kalian lakukan adalah run from all these errors. Contohnya tadi, kalau kamu malas dan cari faktor yang bisa bikin kamu rajin. Kalian mungkin salah satu contohnya, kalian bisa mungkin jadwalkan kembali ulang hari-hari kalian mau ngapain aja.
Kalian targetin misalnya dalam satu hari kalian mau ngerjain berapa banyak dan turuti target kalian itu. Jangan procrastinate. Ini juga berbicara kepada diri saya sendiri by the way. Anyways, di ayat selanjutnya kalau misalnya dia bilang run from all these errors, dia bilang chase after true holiness, justice, faithfulness, love, hope, and tender humility. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk mengejar ini semua adalah having a quiet time dengan Tuhan. Punyai saat teduh dengan Tuhan. Perbanyak diri kalian untuk mengetahui isi hatinya Tuhan. Karena saya percaya ini semua adalah sifat-sifatnya Tuhan. Dan gak ada hal yang gue rasa lebih tepat untuk kalian lakukan selain daripada kalian mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan untuk mengenal sifat-sifatnya. Chase after true holiness, justice, faithfulness, love, hope, and tender humility juga bisa kalian capai dengan poin ketiga ini. Yaitu yang saya mau bahas adalah S ketiga, stay in community. Stay in community, bisa bilang 1, 2, 3, stay in community. Thank you. Saya bisa bilang bahwa strong in character akan lebih mudah dicapai saat kamu bisa surround yourself in the right community. Saat kamu bisa mengelilingi dirimu di komunitas yang tepat. Salah satu komunitas yang tepat saya bisa bilang NLC, masih banyak dosa yang kami lakukan. Tapi percayalah kami mengejar satu hal yang sama, kami mengejar yang tadi dibilang holiness, justice, faithfulness, love, hope, and tender humility. Harapannya apa saat kita stay in community? Ada satu quote yang saya demen dari yang tadi saya udah sebutkan. Ada satu tokoh yang saya terinspirasi dari sharing ini adalah dia bilang, Dixie Creek Greshel ini dia bilang, show me your friends and I'll show you your future. The people you're hanging out with today are shaping the person you will become tomorrow. Show me your friends and I'll show you your future. The people you're hanging out today are shaping the person you will become tomorrow. Orang-orang yang berada di sekelilingmu saat ini pelan-pelan sedang membentuk kamu. Mungkin tanpa kamu sadari, mereka sedang membentuk kamu. Dulu saat saya masuk ke ITB pertama kali, sebelumnya saya bersekolah di sekolah swasta yang notabene sukunya itu aja, suku Cina semua. Jadi kayak saat saya masuk ITB tiba-tiba ketemu orang-orang dari berbagai suku, agama, dan ras. Dan ada satu orang, dia dari Jawa Timur, dia dari Surabaya. Tiba-tiba saya mendok dikit. Dan ini yang mau saya sampaikan. Jadi waktu itu saya ada satu geng namanya geng angkot waktu itu karena kita sering naik angkot bareng ke kampus. Geng angkot itu terdiri dari sekitar 12 orang seingat saya awalnya. Dan ada satu orang ini, padahal cuma satu orang yang memiliki, yang dari Surabaya. Dan dia ngomongnya medok banget. Tapi seiring berjalannya waktu, seminggu 2 minggu kemudian, satu geng angkot tersebut ngomongnya tiba-tiba medok. Ini adalah salah satu bukti di mana the people you're hanging out with today are shaping the person you will become tomorrow. Orang-orang yang dimana kamu spend waktu hari ini, kamu spend waktu banyak hari ini, itu akan membentuk kamu di kemudian hari. So kalau kamu mau menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan, kamu mau menjadi orang-orang yang mengerti betul nilai-nilainya Tuhan, so start hanging out with the right people. Start hanging out with the right people. Di ayat Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di Yakobus 5 ayat 16 ini berbicara soal saat kamu di community, saat kamu, let's say saya berbuat salah. Saya seorang ketua komsel di komsel saya, tapi saat saya berbuat salah, ada anak komsel yang bisa bilang ke saya bahwa lu nggak benar, ini lu nggak benar. Dan respon saya adalah yang harus saya lakukan, oke, saya mau merubah sikap saya pada saat itu. So saya mau encourage kalian buat yang mungkin kalian belum datang home, bisa datang home, atau mungkin yang sekarang lagi
capek, aduh kayaknya gue nggak males banget ke home, bisa datang kembali ke home. Karena buat saya home itu menjadi apa ya, tempat di mana saya bisa dikoreksi, tempat di mana saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena di home itu saya cukup yakin saat ada orang yang salah, kita bisa saling mendoakan satu sama lain agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jelas banget di sini dibilang bahwa saat kamu berinteraksi dengan home kalian, bahkan dengan keluarga kalian, kalian bisa mengalami gesekan-gesekan tersebut. Tapi balik lagi, gesekan-gesekan tersebut yang akhirnya akan membentuk kalian. So, stay in the community itu penting agar kalian bisa memiliki strong in character dan secure in God. So, saya mau tutup dengan satu cerita ini. Mungkin praise and worship boleh maju. Kalau saya bilang dari tadi, mungkin message ini hanya terkesan untuk orang-orang yang masih single. Atau mungkin masih ada kesempatan untuk orang yang punya yang lagi pacaran, yang mungkin dia melihat bahwa kayaknya nggak sesuai nilainya, pacaran masih bisa putus. Tapi buat yang married couples, there is no turning back sepertinya buat mereka kan. Tapi saya mau bilang bahwa message saya hari ini, message yang Tuhan berikan buat kalian hari ini juga applies for married couple. Kalau kamu ingin merasa keluargamu untuk memiliki kualitas dan nilai-nilainya Tuhan, dan itu harus bermula dari kalian. Harus kalian yang berubah dulu untuk merubah keluarga kalian. Dalam message saya tadi, mungkin hal yang tidak terlalu kalian perhatikan adalah seorang Abigail tidak menunggu suaminya berubah untuk menjadi wanita yang bijaksana. Seorang Abigail tidak menunggu Nabal untuk menjadi pintar, untuk menjadi murah hati, untuk dia bisa sujud sembah kepada Daud dan menyelamatkan keluarganya. Bahkan seorang Ruth tidak menunggu agar keluarganya menjadi baik, menjadi tiba-tiba kaya raya, untuk memiliki karakter yang baik, untuk dimana dia tetap loyal kepada Tuhannya, untuk dia tetap loyal kepada ibu mertuanya. Seorang Ruth tidak menunggu untuk ibu mertuanya menjadi, let's say, lebih rajin lagi atau lebih baik lagi sebelum tapi ia langsung melakukan karakter baiknya, yaitu bekerja keras. So it should starts with you kalau kamu ingin perubahan terjadi dalam keluarga kalian. So I'm not saying bukan cuma buat married couples, bahkan buat kalian mungkin seorang anak yang ingin keluarganya kalian berubah, atau ingin relationship kalian berubah dengan pacar kalian, it should starts with you. Percayalah, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya indah, dan Dia sedang mempersiapkan karakter dan sifat-sifatmu agar kamu siap menerimanya. Seburuk apapun kondisi keluargamu, Tuhan bisa merubahnya. So, saya punya sedikit kesaksian, sedikit cerita. Di bulan ini pas banget, awal Februari kemarin, satu kayak di Jumat malam setelah pulang dari kantor, di situ saya merasa hubungan saya dengan pacar saya waktu itu lagi kayak bosen nih, kayak gue nggak tahu, mungkin kalian udah pacaran lebih lama, tapi saya merasa waktu itu bosen. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kok kayaknya hubungannya gini-gini banget, kok kayaknya nggak ada yang menarik untuk dibahas. Kayak yaudah, saya kayak tiap kali ketemu pacar saya cuman yaudah ngomong ini itu lagi, kok kayaknya nggak ada hal yang menarik untuk dibahas, kok kayaknya saya udah mulai bosen dengan hubungan ini. Udah, saya cuma doa sampai situ doang. Di mobil saya pulang. Selesai saya pulang, beberapa hari kemudian kita mengalami sedikit cekcok lah intinya. Dan gue nggak usah jabarin detailnya, tapi intinya saat kita discuss tentang hubungan kita, turns out gue yang selama ini yang salah. Gue yang selama ini salah saat saya bersifat bosan, padahal pacar saya udah melakukan segala sesuatu yang terbaik buat saya. So, poin saya di sini adalah,
it should starts with you yang berubah. Mungkin di sini tanpa kalian sadari, Tuhan menunggu kalian untuk berubah sebelum dia mau restore your relationship, sebelum dia mau restore keluarga kalian. Mungkin Tuhan menunggu ada satu karakter yang muncul dalam diri kalian untuk merubah segala sesuatunya baik kepada kalian. Satu hal yang saya pengen sampaikan kepada kalian juga adalah di Rut 4 ayat 13 sampai 14. Well, ini poin saya tadi, you can change the fate of your family by changing yourself first. Anyways, di Rut 4 ayat 13 sampai 14. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya ia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Cerita Rut dan Boas ini menjadi salah satu contoh cerita penebusan yang dilakukan Tuhan kepada manusia. Saat itu Boas dianggap sebagai penebusnya Rut. Dia adalah seorang redeemer. Dia adalah seorang redeemer dari keluarganya Rut waktu itu. Dan kita bisa lihat bahwa selanjutnya hal yang terjadi adalah seburuk apapun keadaan Rut pada saat sebelum ia bertemu Boas, pada saat akhirnya ia akan menjadi indah saat ia bertemu seorang penebus. Message hari ini yang saya ingin kalian simpan baik-baik adalah saat ini kalian juga punya seorang penebus, yaitu Tuhan. So, apapun beban kalian, burden kalian yang kalian hadapi saat ini, tahu bahwa ada penebus yang menunggu kalian di luar sana. Apa yang harus kalian lakukan adalah sama seperti yang Rut lakukan kepada Boas, ketemu sama penebusnya. Kalau kita di sini ketemu sama Yesusnya, bawa diri kalian apa adanya, keluarga kalian, anything that you feel today, kepada penebus kalian. Sama halnya dengan apa yang Rut lakukan pada saat itu. Kalian harus datang kepada Tuhan, bawa semua unek-unek kalian, keluarga kalian kepada Tuhan. So, let's sing this song. Kita mau worship together sebentar. Mungkin boleh dibawakan lagu yang tadi, In Control. Gue pengen dalam momen ini kita bisa menyembah Tuhan bareng. Boleh kita sama-sama berdiri? Saya percaya apapun yang kalian alami saat ini, even though kalian belum mengalami breakthrough dalam Tuhan, dalam relationship kalian, Tuhan udah prepare something buat kalian. So, gue pengen dalam sesi worship kali ini, kalian bisa doa, kalian bisa sampaikan isi hati kalian kepada Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa saat kalian sampaikan isi hati kalian, itu akan menjadi kelegaan buat kalian. So, let's worship Him.